Saudara seiman, pada video sebelumnya Pak Udo telah menceritakan bahwa Imam Abu Hanifah meninggal karena diracuni oleh khalifah. Bertepatan pula di tempat lain pada waktu itu lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Idris dan Ummu Habibah. Kita lanjutkan kisah Imam Syafi'i. Selamat berimajinasi. Ummu Habibah dan suaminya merasa sangat senang gembira dengan kelahiran anak mereka. Apalagi anak itu tampak sehat dan tampan. Sejak lahir, anak itu tidak banyak menimbulkan masalah. Kelahirannya seperti membawa keberuntungan. Ada beberapa keanehan yang terjadi pada anak itu. Di antaranya, pada siang hari bulan Ramadan, anak kecil itu tidak mau menyusu. Ia hanya menyusu pada malam hari setelah waktu berbuka. Ia seolah ikut berpuasa atau menghormati ibu dan ayahnya yang sedang menjalani ibadah puasa. Keanehan lainnya, jika ibunya membaca Al-Quran, ia akan diam saja, seolah-olah sedang mendengarkan ayat suci tersebut. Ketika berumur setahun, ia sudah bisa berjalan dan sudah bisa berbicara saat umur 2 tahun. Kemudian Ummu Habibah mengajarkannya membaca Al-Quran. Ia tahu bahwa anak yang dididik oleh ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Jika anak kita besar nanti, Idris ingin anak kita menjadi seorang pahlawan. Kata Idris mengungkapkan harapannya. Ia ingin anak itu menjadi seorang pahlawan seperti Khalid bin Walid. Habibah merasa tidak senang mendengar perkataan suaminya. "Mengapa suamiku menginginkan anak kita menjadi seorang pahlawan?" Ia bertanya dengan suara lembut. "Apakah Habibah tidak menyukainya?" tanya Idris. "Islam telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Umat Islam sekarang lebih membutuhkan banyak ulama untuk membimbing mereka dalam agama Islam. Karena itu, Habibah lebih suka anak kita menjadi seorang ulama." Ia melembutkan suaranya agar tidak menyinggung hati suaminya. Idris terdiam, seolah sedang memikirkan kata-kata istrinya. Melihat itu, Habibah melanjutkan perkataannya. "Jika anak kita menjadi seorang pahlawan, nanti ia akan diperalat oleh pemerintah demi kezoliman mereka. Tetapi jika ia seorang ulama, ia akan mengingatkan pemerintah yang zolim." "Benar katamu, wahai istriku. Didiklah anak kita menjadi sebaik-baiknya. Sesungguhnya tangan seorang ibu yang menggendong anaknya dapat mengguncangkan dunia," kata Idris menyetujui pendapat istrinya. Habibah memberikan perhatian serta mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Anak itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Idris pun semakin tekun mencari rezeki untuk keluarganya. Ia bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Idris harus bekerja lebih keras lagi. Jika diizinkan Allah, kita akan pulang ke kota Mekah untuk menyambut hari raya di sana. Di suatu sore, dengan cuaca yang semakin redup, sebentar lagi malam akan tiba. Habibah merasa resah menunggu kedatangan suaminya. Biasanya Idris pulang ke rumah sebelum tiba waktu asar. Tetapi sekarang sudah hampir maghrib, ia masih juga belum pulang. Habibah berdoa semoga suaminya senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Tidak lama kemudian terdengar suara azan menandakan sholat maghrib telah tiba. Sebagai wanita yang solehah, ia segera menunaikan sholat. Kemudian ia berdoa untuk keselamatan suami tercinta. Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk dari luar. Habibah segera menuju pintu lalu membuka. "Selamat datang wahai suamiku," ucapnya lembut sambil menyambut kepulangan suaminya. "Maafkan Idris karena pulang terlambat hari ini," kata Idris, wajahnya terlihat kelelahan. "Suamiku tentu lelah. Minumlah ini. Semoga suamiku merasa segar kembali," kata Habibah sambil memberikan segelas air kepada suaminya. Idris meneguk minuman itu
tetapi ia kelihatan tidak berselera. "Apakah suamiku sakit?" tanya Habibah, sambil meletakkan telapak tangannya ke dahi suaminya yang terasa panas. Idris merasa sangat lelah, kepala terasa sakit dan susah bernapas. "Tapi jangan khawatir, mungkin setelah mandi dan sholat maghrib, Idris akan pulih kembali." Tidak lama kemudian, Idris pergi ke sumur untuk mandi dan membersihkan diri. Selesai sholat maghrib, kemudian ia beristirahat. Sementara itu Habibah sedang sibuk di dapur untuk menyediakan makanan. Ia membawa makanan dan menghidangkan kepada suaminya. Idris kelihatan tidak bernafsu untuk makan. Idris kurang sehat karena dia tidak ada keinginan makan sedikit pun. Idris sakit, mungkin sakit ini akan mengakhiri kehidupannya. "Bersabarlah wahai suamiku, Allah Maha Kuasa. Dia yang menghidupkan dan mematikan kita. Kita hanya berserah diri kepadanya," kata Ummu Habibah berusaha menenangkan suaminya. Beberapa hari berlalu, penyakit Idris semakin parah. Beberapa tabib dipanggil datang untuk mengobatinya. Namun penyakitnya tidak juga mau sembuh, bahkan semakin parah. Ketika ia merasa ajalnya sudah dekat, Idris pun berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, seandainya Idris meninggal dunia, pulanglah kembali ke kota Mekah. Di sana kita mempunyai tempat tinggal dan sanak saudara. Rawatlah anak kita dengan baik dan berilah pendidikan agama yang sempurna. Semoga jika dewasa nanti ia menjadi seorang ulama," kata Idris penuh harapan. Habibah menyetujui permintaan suaminya. Ia berjanji akan merawat anak mereka dengan baik dan mendidiknya dengan ilmu agama. Tidak lama kemudian, Idris pun menghembuskan nafas terakhir setelah mengucapkan kalimat syahadat. Habibah menerima ketentuan Allah dengan tabah, meskipun hatinya sedih disebabkan kehilangan suami tercinta. Ia tidak menyangka suaminya meninggal dunia di perantauan, jauh dari kota Mekah, tempat kelahiran mereka. Namun ia tetap ridho dengan ketentuan Allah. Setelah suaminya selesai dimakamkan, Habibah pulang ke kota Mekah. Ummu Habibah dan anaknya tinggal di sebuah perkampungan yang bernama Sya'ab Al-Khaif, yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Pada suatu hari, saudara yang paling tua di kalangan keluarga Idris di Mekah datang mengunjungi mereka. Ia ingin memandangi wajah Muhammad. "Anakmu ini wajahnya mirip dengan Syafi', nenek moyang kita yang wajahnya mirip dengan wajah Nabi Muhammad SAW." Habibah lalu menceritakan mimpinya pada waktu ia mengandung Muhammad. Orang tua itu kelihatan gembira, lalu mengusulkan supaya nama anak itu diganti dengan Syafi'. "Semoga jika besar nanti anakmu ini menjadi ulama terkenal. Berilah pendidikan ilmu agama kepadanya," pesan orang tua itu. "Sebagai ibu, saya senantiasa mendoakan kebaikan untuknya," kata Ummu Habibah. Sejak saat itu, Muhammad dipanggil dengan nama Syafi'i, serupa dengan nama nenek moyangnya. Ia dididik oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Habibah menutup pintu hatinya. Ia tidak mau menerima kehadiran lelaki lain, sebab ia masih mencintai almarhum suaminya. Habibah tidak mampu mengirim anaknya untuk belajar karena miskin, sehingga ia sendiri yang mendidik anaknya dengan ilmu agama. Mula-mula ia mengajari anaknya mengenal huruf Al-Quran. Ternyata anak itu adalah seorang anak yang cerdas. Dengan mudahnya Syafi'i dapat membaca wahyu ilahi tersebut. "Wahai bunda, saya ingin pergi belajar seperti kawan-kawan yang lain," kata Syafi'i suatu hari kepada bundanya. "Wahai anakku, bundamu ini miskin sehingga tidak mampu mengirimmu pergi belajar," kata Ummu Habibah. "Di Masjidil Haram sering diadakan majelis ilmu. Bunda akan mengajak engkau ke sana untuk belajar ilmu agama tanpa membayar. Semoga engkau dapat keberkahan." Syafi'i menyetujui saran bundanya. Setiap malam ia pergi ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis ilmu.
Saat itu di kota Mekah terdapat banyak ulama. Setiap hari banyak majelis ilmu diadakan secara gratis. Setiap hari Syafi'i pulang pergi dari rumahnya ke Masjidil Haram untuk menuntut ilmu. Di antara semua majelis ilmu yang diikutinya, ia paling menyukai pengajian Al-Quran. "Bunda, saya ingin menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mohon doakan semoga berhasil," kata Syafi'i kepada ibunya. "Berusahalah wahai anakku, kamu pasti akan berhasil," kata Ummu Habibah. Pada suatu malam, Syafi'i bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad bertanya, "Siapakah Syafi'i?" Ia pun menjawab dengan menyebutkan namanya Muhammad bin Idris dari keturunan Bani Muthalib. Nabi Muhammad menyuruh Syafi'i mendekat, lalu beliau mengusap wajah, mulut, dan bibir Syafi'i. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Pergilah engkau, semoga Allah memberkati hidupmu." Sejak itu Syafi'i merasa daya ingat dan hafalannya sangat kuat. Bahkan jika ada kertas catatan setinggi gunung pun ia mampu menghafalnya. Ia menggunakan kelebihan itu untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menghafal Al-Quran. Saat itu umurnya baru 9 tahun. "Wahai Ummu Habibah, apa rahasiamu dalam mendidik anak sehingga begitu luar biasa ingatannya?" tanya tetangga yang kagum kepada kecerdasan Syafi'i. "Saya selalu mendoakan kebaikan untuknya. Saya memastikan makan dan minumnya berasal dari sumber yang halal. Saya tidak pernah memarahinya, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadapnya, karena kata-kata ibu adalah doa. Jika ia melakukan kesalahan, saya mendidiknya dengan memberikan nasihat dan mengajarinya. Begitulah cara saya mendidik anak saya," kata Ummu Habibah. Di satu sudut yang tidak jauh dari Ka'bah, terlihat Syafi'i sedang membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalnya. Tiba-tiba ia didatangi seorang laki-laki tua yang tidak dikenalnya. Laki-laki itu duduk di sebelahnya. "Teruskan bacaanmu, anak soleh," kata laki-laki itu ketika mendengarkan Syafi'i menghentikan bacaannya sebagai tanda penghormatan kedatangan tamu yang tidak dikenalnya. "Tuan mau saya membacakan surat apa?" tanya Syafi'i. "Surat Luqman, saya paling suka surat itu," jawab orang tua itu sambil tersenyum. Raut wajahnya yang teduh dan alim, ia memakai jubah dan sorban berwarna putih. "Tuan berasal dari mana? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Syafi'i. "Saya baru datang dari Madinah. Ketika melewati tempat ini, saya mendengar kamu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaramu sangat merdu, jadi teruskan bacaanmu." "Saya sudah tua, mata saya sudah kabur, karena itu tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Saya hanya bisa mendengarkannya saja, tetapi saya yakin tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syafi'i pun mulai membaca surat Luqman yang memang sudah dihafalnya. Lelaki tua itu mendengar dengan penuh kehusuan sehingga meleleh air matanya. Ia terus mendengar bacaan ayat suci tersebut hingga selesai. "Mengapa Tuan menangis?" tanya Syafi'i. "Suaramu sangat merdu ketika membaca ayat suci Al-Quran, merasuk ke dalam hati. Bolehkah saya tahu siapa yang mengajar kamu mengaji?" tanya lelaki tua itu sambil menatap Syafi'i. "Ibu saya," jawabnya. "Siapakah ibumu?" "Ummu Habibah." "Ayahmu?" "Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Sesungguhnya kamu berasal dari keturunan yang baik, karena nasabmu bertemu dengan Nabi Muhammad," kata orang tua itu lalu memeluk Imam Syafi'i. "Apakah benar wahai Tuan, silsilah keluarga saya bertemu dengan keluarga Rasulullah?" ujar Syafi'i pula. "Kamu anak yang baik, beruntunglah ayah dan ibumu karena mempunyai anak sepertimu. Bolehkah saya bertemu dengan mereka?" tanya orang tua itu lagi. "Ayah saya sudah meninggal dunia, tetapi ibu masih ada," jawab Syafi'i, membuat lelaki itu merasa sangat simpati. "Bisakah kamu mengajak saya bertemu dengan ibumu?"
tanya lelaki tua itu. Ibu saya tentu tidak bersedia bertemu dengan lelaki yang bukan muhrimnya, jawab Syafi'i. Lelaki tua itu kelihatan serba salah lalu berkata, seandainya bapak orang kaya, niscaya bapak akan mengantar kamu berguru kepada Imam Ismail Al-Qustantani. Ia seorang ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran. Namanya terkenal hingga ke Madinah. Lelaki tua itu bercerita tentang kehebatan Imam Ismail Al-Qustantani yang terkenal ahli dalam ilmu Al-Quran. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Syafi'i merasa sangat tertarik untuk berguru kepada Imam Ismail. Ketika pulang ke rumah, ia menyatakan keinginannya tersebut kepada sang bunda. Imam Ismail Al-Qustantani memang terkenal sebagai ahli dalam bidang Al-Quran. Ia mempunyai banyak murid, bahkan Imam Masjidil Haram pun pernah berguru kepadanya, kata Ummu Habibah. Saya ingin berguru kepadanya, kata Syafi'i. Wahai anak kesayanganku, apakah kamu tidak sadar kalau kita ini orang miskin? Bunda tidak mampu mengantarmu belajar kepada orang alim itu, kata Ummu Habibah. Apakah ilmu Allah hanya untuk anak orang kaya? Tanya Syafi'i pula. Saya yakin jika ia mengajar karena Allah, dia tidak akan meminta bayaran apa-apa kepada muridnya yang miskin seperti saya. Oleh sebab itu, marilah kita bertemu dengannya. Melihat kesungguhan anaknya yang sangat ingin belajar, akhirnya Ummu Habibah menyetujuinya. Mereka pun pergi ke rumah Imam Ismail. Saat itu, ia sedang mengajar murid-muridnya membaca Al-Quran. Ummu Habibah dan Syafi'i terus menunggu hingga kelas pengajian selesai. Wahai Tuan Imam, kami berasal dari keluarga miskin, tetapi anak saya sangat kuat keinginannya untuk berguru kepada Tuan. Alangkah gembiranya hati saya seandainya Tuan bersedia mengajarkan ilmu Al-Quran, kata Ummu Habibah. Apakah kamu mengira hanya anak-anak orang kaya saja yang layak menjadi murid saya? Tanya Imam Ismail Al-Qustantani pula. Tetapi saya tidak mampu memberi upah kepada Tuan, jawab Ummu Habibah. Apakah kamu pernah mendengar saya meminta bayaran dari anak murid saya? Tanya Imam Ismail. Memang benar Tuan tidak meminta bayaran apapun, tetapi orang tua murid Tuan akan memberi uang sebagai upah mengajar kepada anak-anak mereka. Sedangkan saya tidak mampu untuk memberikan apapun kepada Tuan, jawab Ummu Habibah. Saya tidak pernah menolak anak-anak dari keluarga miskin yang datang untuk belajar di sini. Saya juga tidak pernah menetapkan bayaran berapapun, tetapi jika ada yang memberinya secara ikhlas, saya akan terima, kata Imam Ismail Al-Qustantani. Hati Ummu Habibah merasa lega mendengarnya. Saya mengetahui bahwa Tuan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Karena itu, saya ingin berguru kepada Tuan, kata Syafi'i dengan lancar. Imam Ismail memandang wajah Syafi'i, ia menatap Syafi'i agak lama. Berapakah umurmu? Tanya Imam Ismail. 9 tahun. Saya tahu kamu anak yang baik, tetapi saya tidak menerima murid yang baru berumur 9 tahun. Tunggulah hingga kamu berumur 12 tahun, baru datang kembali untuk berguru kepadaku, kata Imam Ismail. Tuan, walaupun anak saya ini baru berumur 9 tahun, ia sudah berhasil hafal Al-Quran. Oleh sebab itu, ia ingin mendalami ilmu Al-Quran kepada Tuan. Imam Ismail pun sangat tertarik mendengarnya. Ia meminta Syafi'i mendekat, lalu memintanya membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalnya. Firasat saya, jika kamu besar nanti, kamu akan menjadi seorang ulama, kata Imam Ismail. Anakmu ini luar biasa kepandaiannya. Ia akan menjadi wakil saya. Jika saya ada urusan ke tempat lain, ia yang akan menggantikan saya mengajar. Hanya itu yang saya minta sebagai balasan atas upah saya mengajarnya. Sejak saat itu, Syafi'i berguru kepada Imam Ismail Al-Qustantani.